Kalau kita mencaru, kalau kita melaksanakan yatnya itu anak cucu kita, generasi kita banyak yang bertanya, papa, gitu kalau misalnya panggilnya papa, mama, kenapa kita nih yang beli binatang kita korbankan kok kejam sekali kan begitu, banyak yang nanya gitu, kenapa kita hidup kok primitif sekali, banyak anak-anak kita bahkan hidup mempertanyakan itu. Padahal Pak, Bu, kita tahu bahwa Indonesia kan di Nusantara ini kan mungkin salah satu dari sedikit agama yang masih melestarikan budaya asli Nusantara. Mungkin hanya kita yang paling utama. Itu diwariskan dari sejak zaman lampau. Mari kita lihat catatannya. Bahkan dari zaman Mahabharata kita tahu kan, ketika ada acara berdirinya kerajaan Indraprasta, bagaimana Pandawa melaksanakan yatnya bernama Asmaweda, Wayanya Atmaweda. Kemudian ketika menang Baratayuda, Pandawa juga melaksanakan Raja Suya, kan begitu. Kemudian kita di Nusantara ini kita tahu catatan sejarah kita di abad keempat, Kerajaan Kerajaan Kutai melaksanakan yang namanya Bahuswarna, mengorbankan 20.000 ekor sapi. Itu tercatat dalam Yupa pada abad keempat. Abad keempat itu kan baru. Jadi tahun kurang lebih tahun 400-500 sudah melaksanakan itu di Nusantara. Kita percaya jauh sebelum itu pun sudah kita laksanakan. Kemudian diwariskan kembali oleh kerajaan di Tarumanagara ya. Di Prasasti Tugu disebutkan ada korban sebanyak 6.000 lembu. Jadi dari dulu kita sudah melaksanakan korban. Nah, kita pertahankan hingga hari ini dalam bentuk pecaruan dan segala macam. Yatnya kita pertahankan hingga hari ini. Siapa yang mempertahankan itu? Ya hanya umat Hindu, Muslim paling. Umat lain sudah masih sebenarnya budaya primitif itu. Contoh nih, semeton Islam itu kan kali melaksanakan korban itu kambing, sapi gitu kan. Itu kan sebenarnya prinsipnya adalah korban juga. Jadi pelaksanaan korban itu juga dilaksanakan oleh mereka, hanya mereka mungkin lebih ke sosialnya membagi makanan daging kambing kepada yang tidak mampu. Kemudian semeton Kristen misalnya, mereka juga mensimbolkan ada anggur dan roti sebagai simbol darah, dan dagingnya Yesus dinikmati bersama, itu juga korban sebenarnya. Maka Bapak Ibu, ketika anak-anak kita menanyakan kenapa umat Hindu primitif, ya seperti itulah kehidupan. Kenapa umat Hindu mempersembahkan ini, membunuh A, membunuh B? Pertanyaan terbesarnya adalah siapa yang hidup tanpa membunuh keadaan? Anak bawati butani yat bawanti parjanyo yat anak bawanti pada yat karma samud bawah. Nah itu slogan. Adanya kehidupan ini karena makanan. Iragen ini sarang sami hidup karena makan. Makan itu nutrisi yang kita dapatkan. Bahkan kita makan nasi itu kan membunuh padi. Betul Nabi? Makan nasi membunuh padi. Bikin sayur asem, ayam, bayam, nyambut bayam. Ibu suka becalan tapi siapa kecap. Ngebelah ayam, kadang sampai vegetarian jadi vegetarian pun membunuh. Lah bernapas dikira gak membunuh. Bernapas itu menghirup udara tuh dari molekul paling kecil itu udara ini kan penuh organisme ini. Organisme kecil ini juga kita hirup untuk bertahan hidup, tapi otomatis terbunuh itu organisme kecil dalam napas kita itu. Jadi manusia itu adanya kehidupan itu karena makanan, asupan energi, asupan makanan dari luar, itulah proses membunuh itu. Membunuh mungkin istilahnya kejam ya, tetapi faktanya seperti itu. Yat bawanti parjanyo, adanya makanan karena kesuburan, adanya makanan karena hujan, adanya yang tumbuh di sawah, di mana, di ladang itu karena hujan. Kalau kering seperti di pasir, pada pasir tidak mungkin tumbuh. Kan kita menanam padi perlu air, kita menanam apapun yang kita nikmati perlu kesuburan.
itu sudah terkonsep dalam Weda bahwa adanya makanan juga karena kesuburan, karena hujan. Adanya kesuburan, adanya kesuburan, adanya hujan, karena yatnya, karena upakara meniki, Bu, Pak. Karena upakara meniki. Jadi kita mengajukan dengan upakara, saya tidak menyebutkan detailnya, pasti Bapak Ibu Sarati dan Pemangku sudah lebih paham dari saya. Tetapi intinya apa yang kita laksanakan ini adalah menseimbangkan alam. Kita nanam dagingan segala macam, ada 5 unsur logam, itu kan konduktor listrik kan. Konduktor listrik menyeimbangkan kekuatan alam, listrik alam. Bahkan di HP Bapak Ibu ini kan beten konduktor listrik, ada unsur emas di dalam chip yang di situ tertanam untuk nangkap sinyal. Lah, kita sedang mengarahkan sinyal, menseimbangkan semesta, dan kita menjaga bukan hanya di Pura Ciledug ini, tetapi juga seluruh semesta kita jaga. Dan kita percaya bahwa sumbangsih umat Hindu untuk menjaga ajennya semesta, rahayunya semesta, itu sangat besar. Bahkan bukan hanya upakara upacara, sembahyang pun sarwa prani hitakara, sarwa prani, semua yang bernafas mudah-mudahan diberkahi, diberi kerahayuan. Semua yang bernafas, Bu, bukan cuma manusia, hewan ataupun apa, tumbuh-tumbuhan juga bernafas, bumi ini juga bernafas. Jadi semua yang bernafas, bahkan kita doakan itu, nah luar biasa. Jadi Pak Bu, ketika anak-anak kita menanyakan kenapa seprimitif itu, siapa yang gak primitif di dunia ini? Pemikiran saja sok maju, intinya primitif. Siapa yang gak primitif? Bahkan lahirnya manusia adalah ketemunya sel telur dengan sel jantan, sel pria dan sel betina ketemu dalam satu proses menuju kelahiran, menuju terlahirlah janin. Itu kan primitif. Sejak zaman awal dunia ini ada sampai sekarang prosesnya begitu. Apa mentang-mentang zaman online lalu istrinya di Ciledug, suaminya di Papua bisa lahiran, kan nggak mungkin. Online nanti, lewat online nanti bisa di-download Pak anaknya ya. Di sana di sini, kirim dikit, uploadnya dikit, terus di-download, anak kita di-download, nanti besarnya kita update. Nggak bisa begitu, tetap primitif Pak. Mau istrinya di Sumatera, mau suaminya di Sulawesi, mau istrinya harus ketemu dulu biar terjadi pembuahan kan, kan? Itu kan proses primitif. Nah, kalau kita sekarang dibilang itu, ya memang seperti inilah hidup. Mana yang ada tidak primitif? Semua primitif. Teman-teman kita, saudara kita yang Muslim berangkat ke pura sholat, yang Kristen berangkat ke gereja sembahyang setiap minggu. Itu juga proses-proses primitif. Kalau kita tapi ya. Saya dia ada ngeblank. Siap. Ya. Jadi itu kan proses primitif. Jadi kita bangun pagi masih goreng-goreng ucap-ucap, yang garuk-garuk yang lain silakan bapak-bapak ini biasanya. Kalau ibu-ibu garuknya matanya kan. Yang lain kan kalau bapak-bapak ada yang digaruk selain ini. Ya, itu kan proses primitif. Kita hidup sehari-hari dengan menjalani proses natural. Kita bentuk dalam sistem kultural yang begini. Jadi kita malah justru hebat, kita masih mempertahankan ajaran leluhur sejak zaman kuno, zaman dua para yoga loh. Mahabharata itu kan dua para yoga. Masih bertahan hingga hari ini. Lalu intinya Bapak Ibu pada hari ini tentu saja kita membayar hutang kepada Ibu Pertiwi, mensucikan Ibu Pertiwi, menseimbangkan dengan kekuatan akasa sehingga kemudian kerahayuan tidak ada bencana di sini. Kerahayuan bisa kita rasakan bersama. Dan prosesnya, efeknya untuk kita adalah rukun, Pak, Bu. Kita berpikir positif, kita sudah susah-susah mensucikan pura niki, sampunan menyekan, Banjar Ciledug nanti tawuran sama Banjar Tangerang bisa nyambung. Tangerang tawuran sama Kabupaten Sodong misalnya tawuran bawa pasukan itu Serang Jakarta loh. Ada tulisan di tol itu Cilegon, Serang, Jakarta. Mau menyerang Jakarta nih. Jangan gitu. Intinya kita satu Banten, juga seluruh bagian dari umat Hindu di Indonesia rukun lah nih kira-kira dikit ini nggak usah berantem kan ada sastranya nih
bikin Banten ini kan sing jadi tapi gegak gengke artinya berlebih sing jadi menyegan, sing jadi A, sing jadi B, sing jadi C. Biar Banten yang dibuat itu suci ya kan. Karena kita itu sedang beryoga. Ketika kita melihatnya itu sebenarnya jadinya kan juz ya hubungan. Kita sedang berusaha menghubungkan diri kita dengan Tuhan. Maka Astukara pada hari ini kita bisa melaksanakan jihadnya Bu Niki dan tujuannya adalah tidak lain menyeimbangkan semesta agar semesta juga memberikan kerahayuan kepada kita. Bapak Ibu, kita sama-sama bersaudara. Sekali lagi tentu saja terima kasih kepada panitia, kepada Banjar Ciledug yang sudah luar biasa Niki mencatat sejarah. Tangan PR terbesarnya adalah mari Pak Bu Iraga Niki mendukung, membimbing anak cucu kita agar tetap mengajarkan ritual Niki. Karena kalau tidak kita wariskan, lalu siapa yang akan melangsungkan tradisi Bu Niki? Tidak ada lagi Pak. Sekarang anak cucu kita sudah bilang, bicara anak saya nggak usah jauh-jauh. Aduh, ribet ya Pak jadi orang Hindu, bikin harus begini nih. Ini anak saya, boleh nih Ibu bocorin rahasia Niki, harusnya saya tidak ngomong ya. Tapi begitu loh ribet katanya bikin cara nggak bisa, bikin ini nggak bisa. Tapi itu mutlak karena siapa yang mewarisi kita? Hanya kita yang mewarisi budaya Nusantara. Nusantara sudah diselamatkan di Bali. Di Bali ini saya sebagai orang Jawa ini terima kasih banyak dengan kesempatan Bali ini. Kalau tradisi Nusantara itu tidak diselamatkan di Bali, habis Bu. Telah Pak Bu, habis. Ketelah Bu. Sekan itu. Sekarang. Ketika Jawa Bali nggak menyelamatkan itu, nggak punya lagi kita lontar-lontar itu. Yang di Jawa ini Jawa. Maka di Jawa itu mana-mana bangkit terinspirasi dari Jawa Bali. Ketika sudah di Bali, lalu orang Bali yang Jawa Bali ke Jawa kemana-mana. Kami terinspirasi. Yang sebenarnya Jawa Bali itu berasal dari kami. Justru kami yang terinspirasi itu. Terinspirasi bangkit. Jadi kalau tidak terinspirasi dari Jawa Bali, tidak mungkin lagi. Jadi matur suksma niki Pak Bu, kami mewakili umat Hindu Jawa. Kami mewakili seluruh semeton umat Hindu Jawa juga terinspirasi. Meskipun kami juga punya tradisi yang kuat sebenarnya. Tetapi yang lontarnya apanya semuanya kan diselamatkan di Bali. Matur suksma telah mempertahankan tradisi ini hingga hari ini. Apakah di Jawa tidak ada? Di Jawa ada. Tetapi sudah berkolaborasi, terasimilasi dengan budaya-budaya lain. Yang murni ini hanya mungkin tradisinya, budayanya sudah sedemikian rupa sehingga terlihat sangat berbeda, tapi benang merahnya sama. Nah, ini yang saya sampaikan, Ampura, intinya adalah yang pertama tentu saja kami mewakili pemerintah Niki dan Kementerian Agama sangat bangga dengan panitia, dengan Kota Tangerang, dengan seluruh Banjar Ciledug ini dan seluruh yang hadir dan seluruh para pengayah dari kemarin. Kita juga kesini, saya juga ikut ayah nih sebentar nih kemarin bikin teaser ajarin sendiri wayang ini kan grup bikin teaser bisa saya Pak ternyata bikin teaser. Nah sudah banyak yang dari Serang, dari mana-mana Astukara, kita rukun mohon pertahankan Niki. Kita semua di perantauan dan hidup di dunia ini kan perantauan aslinya kita bukan orang sini loh Pak, kita orang planet mana, tapi kita dirantaukan di bumi ini. Karena apa? Karena kita masih banyak salah. Kalau nggak banyak salah, nggak banyak dosa, nggak mungkin kita merantau di dunia ini. Kita sama-sama merantau, ayo bareng-bareng rukun damai untuk dunia lah secara umum dan untuk Banten yang rahayu. Tiga yang bisa saya sampaikan, matur sukses sekali lagi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kerahayuan. Ampun, kalau banyak kekurangan yang betul dengan para santi. Om Santi Santi Santi.